Jadi hari ini kita akan belajar mengenai reologi dan viskositas gitu. Nah, kenapa kita perlu belajar terkait dengan reologi? Jadi, reologi ini sangat suatu ilmu gitu ya, atau suatu materi yang sangat penting gitu, yang sangat penting yang itu dapat diaplikasikan di semua bidang dalam kehidupan. Nah, salah satunya adalah di bidang kefarmasian, yaitu pada pembuatan obat-obatan, kosmetik, dan suplemen. Tuh. Nah, reo, dalam pembuatan obat gitu ya, bahwa reologi ini itu sangat mempengaruhi segala aspek dalam proses formulasi, baik dari mulai tahapan awal sampai tahapan akhir pada saat kita pembuatan sediaan obat maupun kosmetika. Tuh. Bahwa ketika semua semua apa namanya dalam reologi itu kan penting ya pada semua aspek bidang formulasi pada setiap proses pembuatan sediaan baik sediaan cair kemudian sediaan semi padat dan sediaan padat terutama kalau yang sediaan padat itu pada proses penyalutan tablet tuh kalau pada sediaan cair dan semi padat itu semuanya jadi semua jenis sediaan cair dan sediaan padat itu si reologi ini sangat penting gitu. Kalau pembuatan tablet itu lebih ke saat proses penyalutan tablet pada sediaan eh, tablet salut, baik salut gula maupun salut selaput ataupun salut enterik. Kemudian eh pada kalau misalkan teman-teman membuat sediaan semi solid itu atau semi padat ya seperti krim, kemudian seperti gel, apalagi lotion, itu ya salep, itu pasta. Nah, pastikan harus menghasilkan sebuah produk akhir yang mempunyai konsistensi dan kelembutan yang dapat diterima oleh konsumen gitu, oleh pasien. Tuh. Dan ketika disimpan ya dan ketika disimpan atau setelah digunakan itu kestabilan tetap terjaga. Tuh. Nah, si reologi ini itu sangat berhubungan erat dengan konsistensi dari suatu sediaan. Konsistensi itu yang kayak konsistensi cair, padat, gitu. Itu konsistensi. Kemudian selain konsistensi bahwa si reologi ini juga sangat berperan dalam menjaga kestabilan sediaan semi padat selama proses pemakaian atau penyimpanan dan pada dan sampai dengan obat itu berefek. Tuh. Nah, selain dilihat dari efek obat, reologi ini juga berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen dalam memakai produk yang dihasilkan. Contohnya, misalkan nih kalian pakai sediaan krim. Nah, krimnya itu ternyata menggumpal gitu. Saat dipakai menggumpal, tidak bisa menyebar dengan baik. Pastikan kalian merasa tidak nyaman menggunakan. Nah, atau misalkan apa namanya? Ketika teman-teman akan menggunakan sediaan yang cair kayak sirup, suspensi, emulsi gitu ya. Nah, ketika kalian menuangkan atau mengeluarkan sirup cairan itu dari botolnya untuk diminum, kalau misalkan susah, nah itu kan juga tidak bisa diterima oleh pasien ya atau oleh konsumen. Nah, itulah pentingnya si reologi ini. Jadi sifat alir dari suatu sediaan. Jadi reologi itu artinya adalah sifat alir dari suatu sediaan. Nah, sehingga pada kali ini kita akan mempelajari terkait dengan definisi dari reologi atau sifat alir, itu nggih, atau aliran, kemudian tipe-tipe aliran dalam sediaan farmasi terkait dengan viskositas dan cara pengukuran viskositas. Nah, ini ketiga materi ini itu sangat penting sekali untuk mendasari ya, untuk mendasari ketika kalian akan membuat sediaan farmasi baik kosmetik maupun obat-obatan. Itu. Nah,
Kenapa kita harus memahami tipe-tipe aliran bahwa nanti ada tipe Newton, ada tipe non-Newton gitu ya, ada plastik, pseudoplastik, dilatan. Nah, itu nanti tipe-tipe aliran itu akan mempengaruhi ya, akan berpengaruh terhadap metode pembuatan yang akan kita gunakan untuk formulasi sediaan. Tuh. Nah, makanya kita perlu mempelajari tipe-tipe aliran. Nah, kemudian kita juga perlu mempelajari cara pengukuran kekentalan atau viskositas. Nah, bagaimana caranya ketika kita membuat sediaan farmasi gitu ya, nilai viskositasnya atau nilai kekentalan sedianya itu harus memenuhi persyaratan. Kalau nggak memenuhi persyaratan, kalau terlalu encer, nanti sediaan krim kan kalau terlalu encer nanti nggak nyaman pakainya gitu ya, susah untuk diaplikasikan. Atau misalkan sediaan krimnya terlalu kental, nah sehingga susah untuk dikeluarkan dari botol, itu juga akan menyulitkan dalam proses pembuatan gitu. Nah itu kan kita pelajari hal-hal tersebut. Nah itu pengantarnya dan saat ini kita akan mulai mempelajari berawal dari definisi reologi. Nah, ini di apa ya? Diasumsikan, bukan diasumsikan ya. Teman-teman bisa membayangkan bahwa kalau misalkan ketika teman-teman meminum sediaan sirup cair ya, sirup emulsi dan suspensi, pastikan akan dikocok terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kalau misalkan menggunakan kayak krim, lotion, pasta, apa namanya salep itu kan harus dioleskan dulu pada permukaan kulit. Nah, proses pengocokan gitu ya, dari proses pengocokan, kemudian penuangan sediaan cair dari botol, kemudian proses pengolesan krim atau sediaan semi padat pada permukaan kulit. Nah, itu secara tidak langsung menggambarkan sifat aliran dari bahan yang dipergunakan. Tuh. Apakah zat aktif tersebut cocok untuk dibuat dalam sediaan semi padat ataukah sediaan cair? Tuh, dilihat dari sifat alir yang dimiliki oleh zat aktif tersebut. Nah, dalam bidang kefarmasian atau dalam bidang farmasi bahwa aliran pada suatu sediaan itu disebut reologi. Jadi, reologi itu adalah aliran pada suatu sediaan farmasi mengalir aliran gitu. Nah, steriologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, reo dan logos. Kalau reo itu artinya adalah mengalir dan logos itu artinya adalah ilmu. Sehingga steriologi ini adalah menggambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk zat di bawah tekanan. Itu adalah arti dari reologi. Nah, kemudian ketika kita mengukur sifat alir, bukan sifat alir, mengukur aliran, ya, mengukur aliran pada suatu sediaan, itu serologi ini dapat mengkarakterisasi beberapa hal pada sediaan farmasi. Yang pertama adalah dia apa namanya dalam proses penuangan sediaan dari botol. Misalkan kalian menuangkan sirup, suspensi atau emulsi dari botol. Kemudian ketika kalian akan menggunakan sediaan semi padat kayak krim, salep, gel. Nah, itu kan biasanya kalian tekan dulu kan? Ya enggak? Kalian tekan dari tube supaya si sediaannya itu bisa keluar dari wadahnya. Nah, proses pemecatan salep atau krim atau gel dari tubnya itu juga termasuk pengukuran aliran atau reologi. Kemudian, ketika kalian menggunakan sediaan semi padat, krim, gel, dan teman-teman yang lain, saat proses penggosokan dan pengolesan pada permukaan kulit itu juga termasuk dalam gambaran aliran atau reologi. Kemudian pemompaan sediaan itu biasanya untuk sediaan-sediaan yang steril atau parenteral yang butuh dipompa. Kemudian penyimpanan ke alat pengisian. Nah, itu juga termasuk reologi. Kemudian pelewatan dari suatu jarum suntik yang diproduksi oleh industri. Nah, itu juga termasuk dalam reologi. Nah, reologi dari suatu produk tertentu itu menggambarkan konsistensi.
Konsistensi itu konsistensinya padat, konsistensinya cair itu konsistensi, tekstur gitu kan. Tapi bahasanya lebih umum adalah konsistensi. Jadi reologi dari suatu produk itu menggambarkan konsistensi dari bentuk cair, kemudian ke semi padat atau semi solid sampai ke padatan. Sehingga dapat mempengaruhi penerimaan bagi pasien, dapat mempengaruhi stabilitas fisik, dan mempengaruhi apa namanya sifat biologis suatu zat aktif ketika diminum atau digunakan. Nah, sirogi ini itu juga menggambarkan atau dapat mempengaruhi pemilihan alat pada saat proses pembuatan produk farmasi, pada proses pengepakan produk itu juga mempengaruhi. Tuh. Ya, jadi itu ya, ini adalah peranan peranan apa namanya peranan si reologi di dalam teknologi farmasi. Kemudian ini adalah pengertiannya, ya bahwa sekali lagi bahwa reologi merupakan menggambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk di bawah tekanan. Karena kan kita pencet dulu ya. Misalnya kayak kalau krim itu kan kita pencet itu kan di bawah tekanan. Kemudian ketika kita mengocok sediaan cair itu kan di bawah tekanan. Kita menuangkan juga di bawah tekanan. Itu yang dimaksudkan. Kemudian reologi ini sangat berhubungan dengan yang namanya viskositas atau kekentalan dari suatu sediaan. Tuh. Eh Pastinya viskositas atau kekentalan ini kekentalan sediaan konsistensi kental ya dan konsistensi encer itu kan pasti bisa dibedakan gitu ya. Nah, dalam bidang farmasi, jadi kan kalau tadi reologi itu kan terkait dengan konsistensi gitu ya. Nah, konsistensi itu ada konsistensi kental dan ada konsistensi encer untuk sediaan. Nah, konsistensi kental atau kekentalan ini itu dikenal sebagai viskositas. Nah, viskositas, reologi itu akan kalian bawa kemana-mana selama kalian masih kerja dalam bidang kefarmasian. Tuh. Nah, misalkan viskositas atau kekentalan ini misalkan eh, air gitu ya atau aquades itu merupakan contoh dari cairan yang encer, itu air. Nah, tapi kalau kecap, kalian tahu kecap ya? Kecap itu kan merupakan cairan yang kental. Jadi kalau air itu merupakan cairan yang encer, gitu ya. Sedangkan kecap itu merupakan cairan yang kental. Tuh. Nah, si sifat kekentalan inilah yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi daya mengalirnya suatu cairan. Sama-sama cairan, tapi yang satu air lebih encer gitu kan, yang satu sirup lebih kental. Misalkan kayak sirup itu lebih encer dibandingkan dengan suspensi yang dia agak lebih kental, apalagi emulsi. Emulsi kan kandungannya minyak ya, ada minyaknya. Nah, misalkan kayak sirup kan hanya aquades, pemanis, dan zat aktif gitu kan, dan zat-zat yang lainnya. Nah, itu sama-sama cairan, tapi sirup itu cairan lebih encer dibandingkan emulsi, di mana emulsi itu ada yang namanya minyak, ada kandungan airnya, ada emulgator. Nah, sama-sama cairan, tapi emulsi ini lebih kental dibandingkan si sirup. Nah, inilah yang nantinya kalian harus pelajari terkait dengan sifat-sifat dari viskositas atau jenis-jenis viskositas dalam pembuatan sediaan. Gitu. Bisa Satu ya telepon Uti Om Farah minta nama. Suatu cairan yang memiliki viskositas atau kekentalan yang rendah, tuh kan, maka dia akan mudah mengalir. Ya enggak? Air itu akan lebih mudah mengalir daripada si minyak. Ya kan? Air itu lebih cair, minyak itu lebih kental atau enggak air dengan kecap pasti akan lebih mudah mengalir air. Jadi semakin encer cairan
apa semakin encer konsistensi dari suatu zat, maka dia mempunyai viskositas yang rendah. Ya enggak? Dia kan semakin encer kan? Tapi kalau konsistensi dari suatu zat itu semakin kental gitu ya, makin kental, maka viskositasnya akan semakin tinggi. Dia akan semakin susah untuk mengalir. Tuh, gitu ya. Kekentalan atau viskositas pada zat cair ini karena adanya gaya kohesi. Ada gaya kohesi kan. Jadi gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Kecap yo dengan kecap, air yo dengan air. Gitu. Nah, itu jadi kekentalan ini disebabkan karena adanya gaya kohesi di dalam cairan tersebut. Kemudian, secara teoritis, dalam ilmu reologi, gitu ya, istilah viskositas atau kekentalan itu, jadi viskositas definisinya secara teoritis itu adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Gitu. Makin tinggi viskositasnya, makin besar tahanannya. Tuh. Kemudian apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi kekentalan atau viskositas suatu cairan? Jadi, eh, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi viskositas dari suatu cairan itu ada beberapa. Yang pertama adalah suhu. Suhu itu sangat mempengaruhi tingkat viskositas. Semakin tinggi suhu zat cair, maka akan semakin kurang kental zat cair tersebut. Betul. Misalkan nih contohnya, minyak, oke ya. Minyak itu kalau dipanaskan itu kan agak cair dibandingkan dengan minyak yang tidak dipanaskan. Tuh, lebih kental. Jadi minyak yang tidak dipanaskan itu lebih kental dibandingkan dengan minyak yang dipanaskan. Itu, itu ya. Nah, ini eh, viskositas itu adalah lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang dari viskositas, diingat-ingat. Lambang ini akan kita gunakan. Ini ya. Nah, ini kurang tebal. Adalah lambang dari viskositas. Ini ya, ini yang ini adalah lambang dari viskositas. Tuh. Di sini. Ini ya, ini adalah lambang dari viskositas. Satuannya adalah Cp. Gitu ya. Ini lambang viskositas atau kekentalan. Satuannya adalah Cp. Nah, ini menggambarkan di sini bahwa menggambarkan di sini bahwa semakin tinggi suhunya, maka kekentalannya akan semakin rendah. Nah, di sini dikatakan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka akan semakin menurunkan viskositas dari suatu zat. Nanti di sini dapat nanti akan terkait dengan proses pembuatan sediaan. Yang kedua adalah tekanan. Viskositas cairan naik kalau tekanannya juga naik. Sedangkan viskositas gas itu tidak dipengaruhi oleh tekanan karena gas sih ya. Kemudian yang ketiga, viskositas juga dapat dipengaruhi oleh penambahan bahan lain. Misalkan ada air gitu ya, ada air. Nah, ada kita masukkan air ke dalam 2 gelas. Yang satu, yang gelas pertama itu isinya hanya air saja. Oke. Yang gelas kedua itu adalah air dan gula. Oke. Nah, yang air saja dengan larutan gula, ini yang air dan gula kita sebutkan dengan larutan gula ya. Air dan larutan gula itu pasti kekentalannya atau viskositasnya lebih tinggi yang larutan gula. Larutan gulanya pasti agak kental bentuknya.
Nah, inilah yang dinamakan bahwa penambahan gula pada air itu dapat mempengaruhi viskositas. Tuh. Yang kedua, misalkan ada bahan tambahan seperti suspending agent, seperti emulgator. Emulgator itu kayak surfaktan. Kalian kemarin lihat Twin 80 ya. Twin 80 kan salah satu jenis surfaktan. Dia agak kental kan konsistensinya dibandingkan dengan Aquades. Nah, itu namanya salah satu jenis emulgator. Terus ada namanya bahan suspensi. Ketika kalian membuat sediaan suspensi kan ada menggunakan suspending agent. Kayak CMCNA, wah, kayak tragakan, kayak bentonit magma, di mana mereka kalau ditambahkan dengan air itu akan mengental. Nah, ini juga penambahan suspending agent, kemudian penambahan emulgator, gitu ya, itu dapat meningkatkan viskositas. Kemudian, pada minyak atau gliserin, adanya penambahan air akan menyebabkan viskositasnya turun. Tuh. Karena gliserin maupun minyak akan semakin encer. Sehingga menyebabkan waktu alirnya akan semakin cepat. Kayak kemarin ya, Twin 80 itu kan agak kental. Kalian tambahkan dengan Aquades. Pasti kekentalan dari Twin 80 turun, gitu kan? Nah, kalau kekentalannya turun, maka waktu alirnya akan cepat. Tuh, itu. Jadi ini adalah pengaruh viskositas dengan adanya penambahan bahan lain. Kemudian yang keempat adalah berat molekul. Semakin berat molekul yang kita formulasikan atau kita gunakan, maka akan semakin viskos atau kental sediaan yang kita buat. Contohnya, alkohol dengan minyak itu berat molekulnya lebih tinggi atau lebih besar minyak. Alkohol itu berat molekulnya di bawah minyak. Nah, kalian bayangkan alkohol, etanol dengan minyak. Bayangkan ya. Nah, pasti kan lebih kental yang minyak dong, tuh kan? Nah, karena apa? Karena minyak itu mempunyai berat molekul yang lebih besar daripada si alkohol. Nah, semakin berat, semakin besar berat molekul dari suatu zat, maka alirannya akan lebih lambat. Ya kan? Jadi eh, viskositasnya akan semakin naik, gitu ya. Nah, alirannya akan semakin lambat. Tuh. Yang kelima adalah konsentrasi larutan. Viskositas itu berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Berarti semakin tinggi konsentrasi larutan, maka akan semakin tinggi juga viskositasnya. Gitu ya. Karena semakin banyak partikel yang terlarut, ya gesekan antar partikelnya akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan viskositasnya juga semakin tinggi. Karena tadi kan adanya gaya kohesi kan, gaya ikatan antar partikel yang sejenis, yaitu menyebabkan viskositasnya semakin tinggi. Gitu. Nah, ini contohnya apa? Maksudnya konsentrasi itu contohnya bagaimana? Maksudnya kenapa semakin tinggi konsentrasi akan semakin tinggi juga viskositasnya? Tadi kan karena adanya gaya kohesi ya, gaya antar molekul yang sejenis. Kemudian contohnya begini, contohnya misalkan apa namanya? Kalian sama-sama melarutkan gula di dalam air. Ada dua gelas gitu ya. Dua gelas kalian isi masing-masing dengan aquades atau dengan air. Tuh. Nah, yang satu, gelas pertama, kalian masukkan 1 sendok gula pasir. Gelas yang kedua, kalian masukkan 3 sendok pasir. Pasti konsentrasi gula pasir di gelas yang kedua itu lebih tinggi. Ya enggak? Nah, konsentrasi gula di gelas yang kedua itu lebih tinggi, menyebabkan viskositasnya itu juga lebih tinggi. Itu yang dimaksudkan konsentrasi larutan itu mempengaruhi viskositas sediaan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin tinggi juga viskositasnya, menyebabkan alirannya semakin lambat. Itu yang dimaksudkan. Ya, paham sampai sini ya.
Nah, kemudian bagaimana aplikasi atau apa saja aplikasi reologi dalam bidang farmasi? Tuh. Penerapan reologi di dalam bidang kefarmasian kita pecahkan menjadi empat, yaitu untuk sediaan cair, gitu ya, kemudian untuk sediaan semi solid, untuk sediaan padatan, dan selama proses atau manufacturing sediaan. Yang pertama, aplikasi reologi pada sediaan cair, bahwa pencampuran cairan dengan bahan yang lain. Nah, ini kita juga bisa mempertimbangkan apa nih, Chat? Oh, Febriana ya. Mana? Tidak ada di. Oh, ini. Oke. Pencampuran cairan dalam bahan yang lain. Nah, kalian bisa mempertimbangkan bahwa misalkan, oh ternyata minyak, nggak kayak misalkan kayak gliserin, minyak, kemudian kayak surfaktan, gitu ya. Itu kan bentuknya cairan ya. Nah, itu kan bisa mempertimbangkan bahwa sediaan yang akan kalian buat itu konsistensinya bagaimana. Nah, itu akan mempengaruhi zat yang akan kalian pilih. Itu dan zat yang akan kalian pilih itu juga dapat mempengaruhi sifat alir atau bukan mempengaruhi viskositas dari sediaan. Nah, ini pencampuran cairan dan bahan yang lain. Kemudian pelewatan melalui mulut botol, termasuk penuangan dari botol, pengemasan dalam botol, dan pelewatan melalui jarum suntik. Nah, aliran yang semakin lambat, berarti kan viskositasnya juga tinggi ya. Maka penuangan sediaan di dalam botol akan juga akan semakin lambat atau semakin susah. Kemudian proses pengemasannya juga perlu dipertimbangkan. Mau dikemas dalam botol kaca, botol gelas, botol plastik, atau mau di dalam vial, ampul ini. Kemudian perpindahan cairan. Selanjutnya adalah stabilitas fisik dari sistem dispersi. Untuk sediaan semi padat atau semi solid itu reologi itu aplikasinya pada penyebaran dan pelekatan pada kulit. Kemudian pemindahan dari wadah atau pengeluaran dari tub. Kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan yang saling bercampur. Kemudian pelepasan obat dari basisnya. Ini juga dapat diaplikasikan di situ. Kemudian sedangkan untuk padatan. Nah, untuk padatan, oh kalian belum sampai ke teknologi semi padat, teknologi padat ya. Jadi kalau misalkan padatan ketika kalian membuat sediaan tablet, gitu ya. Jadi sebelum tablet itu dikempa atau dicetak, itu kan bahannya kan berbentuknya serbuk-serbuk ya atau padatan tuh. Nah, serbuk-serbuk itu nanti akan dibuat menjadi granul. Kalian bayangkan granul itu kayak pasir yang bulutan-bulutan kecil. Tadinya kan serbuk halus kan. Nah, kemudian dicampur nanti dia akan jadi granul. Kalian bayangkan granul itu seperti butiran-butiran pasir halus. Uh, Pokoknya seperti kerikil-kerikil kecil itu juga bisa tergantung metode yang digunakan. Nah, itu nanti akan dilakukan evaluasi granul dulu. Nah, kemudian nanti kalau sudah sesuai, nanti granulnya atau campuran serbuk tadi akan dimasukkan ke dalam cetak tablet gitu. Nah, itu ada namanya corong di situ, gitu ya. Namanya corong. Jadi si reologi atau aliran ini dalam bidang sediaan padat ya itu adalah ketika akan berdampak akan berpengaruh itu ketika aliran serbuk dari corong jadi aliran serbuk dari corong jadi kita pertama masukin ke corong dulu gitu yang pada cetak tablet kemudian dia akan masuk ke dalam lubang pencetak tablet atau die namanya ya jadi hopper jadi corong itu namanya hopper itu ya hopper masuk apa asap punya dimasukkan ke hopper kemudian dia akan masuk akan mengalir ke lewat die gitu ya dan kemudian akan dicetak. Nah, itu dari proses hopper menuju ke die gitu ya. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh sifat alir.
Kemudian atau ketika kalian membuat sediaan kapsul. Nah, sediaan kapsul kan itu ada proses pengisian ya. Nah, itu si proses pengisian proses pengisian obat atau proses pengisian granul di kapsul, di dalam cangkang kapsul itu juga berpengaruh dipengaruhi oleh sifat alir dari granulnya. Nah, kemudian kemampuan pengemasan dari padatan dalam bentuk serbuk atau granul ini tadi. Kemudian yang keempat, pemrosesan. Kapasitas produksi dari alat dan efisiensi pemrosesan. Itu juga dipengaruhi oleh sifat alir. Nanti kalian akan ada kuis ya, tapi nanti di akhir. Kalau kelas B itu sudah kuliah. Nah, kemudian topik selanjutnya kita akan tadi kan kita sudah belajar terkait dengan definisi reologi, kemudian terkait definisi viskositas, aplikasi reologi di dalam bidang kefarmasian, kemudian hal-hal yang dapat faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas apa saja. Nah, selanjutnya adalah topik yang kedua, kita akan belajar bersama terkait dengan tipe-tipe aliran. Nanti tipe-tipe aliran inilah yang akan menentukan bentuk sediaan yang akan dibuat, gitu ya. eh ini contohnya saja ya, contoh nyatanya adalah ketika teman-teman em, menuangkan sirup dari botol, kemudian kalian melihat Aquadis atau air bisa mengalir dengan mudah, kemudian atau kalian menuangkan body lotion dari botol, kemudian mengeluarkan pasta gigi dari wadah, air ya, air, sirup, lotion, dan pasta. Air, sirup, lotion, dan pasta itu mempunyai konsistensi yang berbeda-beda. Gitu. Nah, dalam pengeluaran sirup, air, kemudian lotion dan pasta dari sediaan, ya, karena mereka mempunyai konsistensi yang berbeda-beda, maka energi yang dibutuhkan, gitu ya, untuk mengeluarkan mereka dari wadahnya juga berbeda-beda. Itulah yang nanti akan kita pelajari terkait dengan tipe-tipe aliran. Di dalam bidang kefarmasian, ya, bidang farmasi itu ada dua, yang paling terkenal itu ada dua jenis tipe aliran, yaitu ada aliran Newton dan aliran non-Newton. Oke, untuk aliran Newton, jadi kita akan belajar dua tipe aliran, yaitu aliran Newton dan aliran non-Newton. Nah, yang pertama terkait dengan sistem Newton. Aliran Newton itu merupakan jenis aliran yang ideal. Nah, campuran-campuran yang ideal, gitu ya, yang bersifat ideal. Jadi kan tadi kan aliran Newton itu adalah jenis aliran yang ideal, gitu ya. Nah, pada umumnya cairan yang bersifat ideal itu contohnya ada pelarut, gitu ya, kemudian ada campuran pelarut dan ada larutan sejati. Pada cairan Newton, gitu ya, hubungan antara kecepatan tekanan atau kita sebut istilahnya sharing rate dan besarnya tekanan itu linear. Jadi di dalam cairan Newton, jenis sistem Newton, itu bahwa sharing rate kecepatan tekanan itu berbanding lurus atau linear dengan besarnya tekanan. Nah, dengan suatu tetapan yang dikenal dengan sebutan viskositas atau koefisien viskositas. Nah, Ap- contohnya apa sih Bu yang dimaksud sharing rate atau kecepatan tekanan yang dimaksud dengan besaran tekanan, sharing stress gitu. Maksudnya gimana Bu gitu kan. Nah, sharing rate atau rate of share kecepatan tekanan ini contohnya ketika kecepatan dalam mengocok botol. Itu sharing rate, kecepatan tekanan. Itu ketika kecepatan dalam pengocokan botol. Itu yang dinamakan dengan sharing rate.
Sedangkan sharing stress atau besarnya tekanan itu adalah kekuatannya, kekuatan mengocok, kekuatan memecat tube. Nah, itu yang contoh dari sharing stress, besaran tekanan. Di kekuatan ketika kalian mengocok botol, kekuatan ketika kalian mengeluarkan apa lotion dari tubnya, wadahnya itu namanya sharing stress, besaran tekanan. Nah, kalau sharing rate itu adalah kecepatannya. Maka kalau di sistem Newton itu sharing rate berbanding linier dengan sharing stress. Tuh. Semakin cepat kita mengocok botol, maka kekuatan yang digunakan juga semakin besar. Tuh. Ya. Dan ketetapannya ini dinamakan dengan ketetapan viskositas. Tipe aliran Newton ini itu umumnya dimiliki oleh zat cair tunggal serta larutan dengan struktur molekul sederhana yang volume molekulnya lebih kecil. Tipe aliran yang mengikuti sistem Newton, ya, viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu serta tidak tergantung pada kecepatan geser. Sehingga viskositasnya itu cukup ditentukan pada satu kecepatan geser. Dengan kata lain, pada aliran Newton itu tidak membutuhkan energi atau tekanan untuk zat itu bisa mengalir. Karena zat itu bisa mengalir dengan sendirinya, mengikuti gaya gravitasi. Ini yang dimaksud dari ini tadi. Ini ya, bahwa pada aliran Newton gitu ya, itu viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu serta tidak tergantung dengan kecepatan geser. Jadi viskositasnya cukup ditentukan pada satu kecepatan geser karena pada sistem Newton gitu ya, dia tidak membutuhkan energi atau tekanan untuk zat itu bisa mengalir. Jadi zat itu mengalir karena bukan karena tekanan atau energi, tapi karena mengikuti gaya gravitasi. Sehingga viskositas atau kekentalannya tidak berubah. Contohnya apa? Contohnya adalah air yang mengalir. Terus air gitu ya, air kalian tuang saja, gitu ya udah kalian tuang gitu kan, tanpa adanya energi tekanan, dia udah bisa mengalir dengan sendirinya mengikuti gaya gravitasi. Air tidak dipengaruhi oleh suhu maupun oleh tekanan, gitu ya. Oke, sedangkan kalian bandingkan dengan apa? Krim. Krim, kalau cuma kalian begini kan, itu di- nggak akan tertuang gitu ya. Tapi kalau baru dipencet, itu nggak dipencet, itu aja baru bisa keluar. Jadi kalau si Newton ini contohnya adalah sistem apa namanya yang dia memiliki yang dia cairan tunggal ya. Kemudian struktur molekulnya sederhana ya dengan volume molekul yang lebih kecil. Nah, ini gambarannya. Air dapat mengalir terutama pada daerah yang miring. Ya kan kalau dimiringkan air bisa mengalir. Dari gambar ini, dari gambar satu ini itu didapatkan sebuah persamaan. Ini Newton, ini sorry Newton, viskositas, sorry ini viskositas. Salam ini viskositas. Viskositas itu ya gaya persatuan luas atau sharing stress tadi ya. Gaya persatuan luas ya. Kemudian dikali dengan rate of share. Tuh. Nah, DF di sini itu adalah perbedaan kecepatan antar dua bidang, sedangkan DR itu adalah jarak antar dua bidang. Mana sih ini kok bisa ke atas ya?
Saya clear all draw dulu. Ini DR, ini DR. DR itu adalah jarak antar bidang ini dan ini. F adalah gaya persatuan luas, gitu ya. Nah, jadi DF dan DR ini adalah rate of tear-nya. Satuannya ini. Nah, satuan pada viskositas itu adalah centipoise atau CP. Tadi ya, satuan viskositas tadi CP, kemudian simbolnya adalah ini. Ini simbolnya, kemudian satuannya adalah centipoise atau CP, viskositas. Nah, ini adalah gambaran kalau kalian melihat ada grafik ini. Nah, eh, tipe aliran Newton, non-Newton itu pasti keluar dalam ujian CBT apoteker. Nanti kalian akan disuguhkan gambar gitu ya, gambar grafik seperti ini. Terus nanti akan ditanya, tipe aliran apa yang ada pada gambar tersebut? Atau misalkan akan ditanya bahwa pada grafik tersebut itu merupakan gambaran untuk jenis sediaan apa. Biasanya itu keluar. Nah, kalau gambaran Newton, tipe aliran Newton itu yang seperti ini. Jadi, ini ya. Jadi kalau Newton kan tadi nih ya, besarnya sharing stress itu sebanding dengan rate of share-nya. Nah, sedangkan fluiditas itu kebalikan dari viskositas. Satu banding, ini seper visko ya. Nah, fluiditas itu berbanding terbalik dengan viskositas. Nah, ada yang namanya viskositas kinematik, di mana viskositas kinematis ini dinyatakan di mana viskositas suatu cairan dibagi dengan kerapatan cairan. Ini viskositas. Jadi viskositas kinematis itu adalah viskositas itu apa? Viskositas suatu cairan dibagi dengan kerapatan. Gitu ya. Nah, satuan dari viskositas kinematis itu adalah stok atau S dan sentistok atau CS. Nah, ini contohnya. Misalkan ada pertanyaan dengan menggunakan viskositas Oswald. Nah, untuk mengukur viskositas dari suatu sediaan itu alatnya namanya viskometer. Viskometer itu ada viskometer Oswald, ada viskometer Brockfeld, terus satunya viskometer apa saya lupa ya. Pokoknya ada tiga jenis viskometer gitu. Viskometer Oswald, kemudian viskometer Brockfeld, satunya viskometer, bentar saya cari dulu. Saya lupa. Dan itu dan besok itu akan kita lakukan tiga-tiganya di lab. Jadi besok di lab, teman-teman apa namanya? Oh ya, teman-teman akan melakukan pengukuran viskositas pada beberapa jenis cairan dan sediaan. Baik menggunakan viskometer Oswald, viskometer bola jatuh, ya, kemudian viskometer Brockfeld, gitu. Viskometer bola jatuh itu nama lainnya adalah Cap and Bob. Nah, itu besok kalian akan menggunakan viskometer itu. Dan yang terakhir ada viskometer Hopler. Nanti kalian akan menguji jenis-jenis cairan ke 4 viskometer. Ini misalkan ada suatu pengukuran zat menggunakan viskositas Oswald diperoleh viskositas aseton adalah 0,313 centipoise pada suhunya adalah 25 derajat Celcius. Sedangkan P-nya atau kerapatan aseton pada suhu 25 itu adalah 0,788. Nah, berapakah viskositas kinematis dari aseton pada suhu ini?
Nah, itu berarti yang dicari adalah viskositas kinematis. Di viskositas kinematis ini rumusnya adalah viskositas suatu zat gitu ya dibagi dengan kerapatan aseton. Berarti 0,313 dibagi 0,788. Ketemunya adalah 0,397 cm stok. Nah, ini contohnya yang tadi. Itu. Kemudian sistem non Newton. Ntar saya ini dulu nutup pintu dulu. Oke, sedangkan untuk sistem tadi sistem Newton ya. Sedangkan yang selanjutnya adalah sistem non Newton. Nah, sistem non Newton ini ya bahwa kalau tadi Newton kecepatan tekanan sharing rate itu berhubungan lurus dengan sharing stress, sedangkan untuk sistemnya Newton ini bahwa kalau sistemnya Newton kecepatan tekanan itu tidak berhubungan linear dengan besarnya tekanan. Jadi viskositas itu bisa berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Jadi kalau sistem non Newton ini karena sharing rate tidak linear dengan sharing stress. Nah, karena apa? Sehingga viskositasnya bisa berubah-ubah tergantung dari tekanan yang kalian berikan. Nah, tipe aliran non Newton itu terjadi pada eh, senyawa yang heterogen atau pada dispersi heterogen. Heterogen antara cairan dengan padatan, seperti koloid, emulsi, suspensi cair, kemudian salep. Nah, berarti kan kalau emulsi, suspensi, kemudian sediaan semi padat itu termasuk pada jenis sistem non-Newton. Tuh. Nah, jadi pada tipe aliran non-Newton ini kebalikan dari aliran Newton, di mana aliran non-Newton ini ya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi. Nah, kalau tadi yang Newton itu ya, itu kan tidak dipengaruhi oleh tekanan ya dan tidak dipengaruhi oleh kecepatan. Kalau yang non-Newton yaitu aliran itu dipengaruhi oleh kecepatan dan tekanan yang diberikan sehingga bisa mengalir cairannya. Jadi eh, dengan tekanan yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, itu aliran yang diberikan atau aliran yang dihasilkan itu bisa berbeda. Kalau sediaan tipenya non-Newton tidak diberikan tekanan, itu sediaannya nggak akan mengalir. Nah, artinya apa di sini? Artinya adalah untuk mengalirkan atau mengeluarkan sediaan tersebut dari wadahnya itu dibutuhkan tekanan, gitu ya. Nah, karena adanya tekanan yang berbeda-beda ini, itu dapat menghasilkan viskositas sediaan yang juga berubah-ubah, gitu ya. Nah, sistem non-Newton ini nanti dibagi dalam beberapa aliran yang tidak dipengaruhi waktu dan dipengaruhi oleh waktu. Yang tidak dipengaruhi waktu ada plastis, pseudoplastis, dilatan. Sedangkan yang dipengaruhi oleh waktu itu ada tiksotropik dan ada antitiksotropik. Tolong yang diingat-ingat betul. Jadi non-Newton itu tipenya ada dua jenisnya. Ada yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan dipengaruhi oleh waktu. Yang tidak dipengaruhi oleh waktu itu ada plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Sedangkan yang dipengaruhi oleh waktu itu ada tiksotropik dan antitiksotropik. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait dengan jenis-jenis aliran ini. Yang pertama, aliran plastis. Kalian bisa lihat apa namanya grafiknya. Nah, ini diingat-ingat betul grafiknya bahwa kalau aliran plastis pada tipe aliran non-Newton, ini gambar grafiknya seperti ini.
Nah, kalau kalian cermati grafiknya, ya bahwa kalau aliran plastis itu kurva alirannya tidak melalui titik 00. Nah, ini kan nggak di nol sini kan, nggak ke sini kan ya. Ini kan nggak ke sini ya. Tidak ya. Nah, tapi dia tidak melewati angka 00. Tapi dia memotong sumbu sharing stress pada suatu titik tertentu yang dikenal dengan sebutan yield. Nah, cairan plastis ini tidak akan mengalir kalau tidak ada tekanan. Ya, jadi cairan plastik tidak akan mengalir sampai sharing stress dicapai sebesar yield value. Yield value sini. Oke. Nah, aliran plastis ini diaplikasikan ke jenis sediaan apa? Yaitu jenis sediaan suspensi. Tuh. Aliran plastis diaplikasikan pada suspensi dengan partikel-partikel yang terflokulasi. Apa itu suspensi terflokulasi? Gitu ya. Suspensi terflokulasi ini adalah suspensi dengan ukuran partikel yang besar. Jadi suspensi kalau apa namanya menggunakan zat-zat atau bahan-bahan yang dengan berat molekul yang besar, ukuran partikel yang besar, kemudian dibikin suspensi, gitu ya, itu namakan suspensi terflokulasi. Di mana bila mengendap itu tidak akan terbentuk endapan yang kocok, dan bila dikocok itu akan segera terdispersi dalam pembawanya. Ini, jadi aliran plastik ini contohnya adalah sediaan suspensi bahwa dia tidak melewati kurva 00 gitu ya. Dan dia akan mengalir apabila si sharing stress ini itu dicapai sebesar yield value di sini. Ini baru dia bisa mengalir. Tuh, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bentar. Nah, ini dia. Ini persamaannya. Ini persamaan dari aliran plastis bahwa U adalah viskositas plastis sama dengan F dibagi G. F di sini F di sini adalah gayanya dan F di sini itu adalah apa namanya yield value-nya. Tuh, ya. Ini contohnya, sebuah bahan plastis diketahui mempunyai yield value 5.200 dye per centimeter kubik. Sentimeter persegi. Kemudian pada sharing stress di atas yield value, F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatnya G. Jika rate of share-nya adalah 150 per detik, pada saat F-nya adalah 8.000 D per centimeter persegi, hitunglah viskositas plastik dari sampel. Nah ini, yang diketahui apa saja? Yang diketahui adalah apa nih yield value-nya. Yield value-nya adalah 5.200 gitu ya. Sedangkan F-nya itu adalah 8.000 day per centimeter persegi. Kemudian G-nya itu adalah 150 per detik. Kemudian ditanya adalah, oh ya sudah tinggal F dimasukin, kurangi F kecil dibagi dengan G. Maka ketemunya adalah 18,67 points. Itu ya, itu untuk aliran plastis. Kemudian selanjutnya adalah untuk aliran pseudoplastis. Aliran pseudoplastis. Nah, kalau aliran pseudoplastis ini viskositas menurun, ini grafiknya. Ini gambarnya. Ini untuk aliran plastik beda ya. Aliran plastik beda ya dengan aliran yang plastik tadi. Tolong itu benar-benar harus diingat teman-teman karena ini pasti keluar di CBT apoteker. Kalau aliran pseudoplastis itu viskositas menurun dengan meningkatnya tekanan. Dia akan menurun dengan meningkatnya tekanan. Kemudian terjadi pada molekul berantai panjang. Seperti apa saja? Seperti gom, tragakan, natrium alginat, metil selulosa, karboksil metil selulosa, atau
apa namanya CMCNA gitu ya, karbosil metil selulose. Jadi kalau misalkan ada suatu sediaan di mana yang isinya ada gomnya, ada suatu polimer-polimer yang mempunyai molekul berantai panjang kayak gom, kemudian CMCNA, tragakan, natrium alginat. Nah, itu bisa menghasilkan aliran yang pseudoplastis, di mana viskositasnya akan menurun ya dengan meningkatnya kecepatan tekanan. Nah, dengan meningkatnya tekanan, besarnya tekanan, itu menyebabkan keteraturan polimer itu menurun, mengurangi tahanan. Berarti ini, berarti semakin meningkatnya kecepatan dan besaran tekanan, maka viskositasnya akan menurun. Ini adalah tipe dari aliran pseudoplastis. Ya, semakin tinggi kecepatan, semakin besar tekanan yang diberikan, maka akan semakin turun nilai viskositasnya. Nah, kalau plastis yang tadi itu tidak melewati titik 00, sedangkan kalau pseudoplastis itu kurvanya dimulai dari titik 00 dan tidak ada harga yield. Kalau tadi kan akan terjadi viskositas, akan terjadi aliran kalau misalkan ya, sharing stresnya itu mencapai harga yield. Itu yang plastis. Kalau yang pseudo tidak, tidak melalui apa harga yield udah share of stressnya bisa tercapai. Ini alirannya. Nah, sistem pseudoplastik disebut pula sebagai sistem geser encer. Karena dengan menaikkan tekanan geser, viskositasnya menjadi turun. Nanti kalau tekanan meningkat, kecepatan dinaikkan, viskos akan turun. Contoh dalam kehidupan sehari adalah pada kecap atau saus gitu. Kalau di dalam apa namanya sediaan farmasi, pokoknya yang mengandung polimer-polimer dengan molekul rantai panjang. Itu pasti sistemnya adalah sistem pseudoplastis. Semakin kecepatannya semakin tinggi, kecepatan pengocokan semakin tinggi, kemudian tekanannya juga semakin tinggi, maka viskositasnya jelas akan semakin turun. Kalau kalian menggunakan CMCNA, menggunakan tragakan gitu ya, menggunakan gum, kalau misalkan kalian ketika mencampurkan suatu zat-zat tersebut, kemudian kalian dengan kecepatan tinggi, itu akan menurunkan kekentalannya. Kemudian aliran jilatan. Nah, ini aliran jilatan. Nah, kalau grafik aliran jilatan itu kebalikan dari grafik aliran pseudoplastik. Ya, jadi aliran jilatan ini kebalikan dari aliran pseudoplastik atau biasa disebut dengan sistem geser kental. Nah, ini dimiliki oleh suspensi yang mempunyai konsentrasi tinggi lebih dari 50%. Viskositas akan meningkat kalau kecepatan tekanannya juga tinggi. Ini kebalikan ya sama yang pseudoplastik. Semakin tinggi kecepatan tekanannya, dia akan memberikan viskositas juga semakin kental. Tuh. Kemudian eh pada saat sharing atau pengocokan partikel ya, itu akan mengembang atau sehingga ruang bertambah dengan tidak dibasahi dan terbentuk pasta yang kaku. Gitu. Pokoknya semakin tinggi kecepatan, semakin besar apa tekanan yang diberikan semakin besar, itu akan menyebabkan viskositasnya juga akan semakin naik. Biasanya dilatan ini itu pada sediaan salep sama sediaan pasta. Kalau tadi plastik sediaan suspensi itu ya. Kalau dilatan ini biasanya untuk sediaan salep dan pasta. Karena apa? Karena sediaan salep dan pasta ini membutuhkan tekanan yang lebih besar untuk mengeluarkan dari wadah. Karena viskositas dari salep dan pasta kan lebih besar. Jadi membutuhkan tekanan yang lebih besar. Oke, selanjutnya adalah aliran tiksotropik. Aliran tiksotropik. Sepertinya untuk aliran tiksotropik dan antitiksotropik ini
Saya mohon maaf sekali karena jam 8 ternyata saya ada rapat gitu ya. Jadi untuk viskositas memang ada 2 kali pertemuan.